izin dari Allah yang Maha Kuasa. KPD pada 5 kecamatan Nubatukang, Ilape Timur, Nubatukang dan Nagabutung pada pagi hari ini dinyatakan dibuka secara resmi. Dan terima kasih karena hampir semua orang penting itu menghadiri musrembang ini. Pak Ketua, 2 orang wakil ketua, dan DPRD Dapil Nubatukang semuanya hadir bersama kita. Kita beri aplaus yang meriah untuk anggota DPRD kita. Mulai dari yang menghubungi itu diangkat untuk dipraktikkan kembali. Jadi ini siklus dari yang kita diskusikan hari ini, apa yang pernah terjadi, apa yang diangkat menjadi teori umum, kemudian dia membumi lagi. Dia bilang pembangunan adalah upaya berkelanjutan untuk mengangkat masyarakat dan sistem sosial secara keseluruhan ke kehidupan yang lebih baik atau lebih manusia. Yang kita omong ini manusia, kita tidak omong yang lain-lain. Yang terkait dengan siklus kehidupan manusia kita hari ini. Tujuan peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang kebutuhan pokok, makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan. Bapak Ibu sekalian, virus yang paling dekat dengan kita hari ini adalah virus kelaparan. Bukan COVID-19, bukan DBD, itu di urutan yang kesekian. Virus yang paling berbahaya dan dekat dengan kita adalah kekurangan makanan, kekurangan air, kekurangan pakaian, kekurangan tempat tinggal yang tidak layak huni, kesehatan yang memburuk, dan kualitas pendidikan yang memburuk. Hari ini, laporan Kepala Dinas Kesehatan, anak kelas 6 yang hendak mengikuti ujian akhir, banyak yang belum tahu baca, belum tahu menulis, belum tahu berhitung. Hari ini belum tahu. Masih banyak yang hidup dalam kelaparan, kehausan, dan masih banyak yang tinggal di rumah-rumah yang tidak layak. Ini mesti menjadi perhatian kita semua. Maka ini menjadi nomor 1. Yang kedua, peningkatan standar hidup. Kalau ini kita tidak bisa selesaikan, maka standar hidup tidak akan meningkat. Kalau yang nomor 1 ini kita tidak bisa selesaikan, maka standar hidup jangan berharap untuk dia meningkat. Tidak bisa. Standar hidup itu bisa meningkat. Standar hidup itu bisa meningkat kalau kita menyelesaikan yang nomor 1. Yang ketiga, perluasan pilihan ekonomi dan sosial. Membebaskan dari sikap menghamba, perasaan ketergantungan pada orang lain, termasuk bebas dari kebodohan dan kemiskinan. Ini yang ketiga. Sikap menghamba. Jadi ketergantungan kita hari ini pada BLT, ketergantungan kita, masih banyak penduduk kita yang tergantung pada PKH dan sebagainya. Harus ada perencanaan yang baik untuk satu waktu. Dia harus berhenti di situ, tidak bisa tidak. Kalau tidak, kita sedang menyiapkan masyarakat kita untuk menghamba, bergantung. Ini tugas kita pemerintah. Tugas kita pemerintah. Musrembang RKPD ini tugas pemerintah untuk membuat perencanaan yang baik, untuk bisa dilaksanakan dan bisa keluar dari tujuan-tujuan. Kalau tidak bisa. Tetapi kalau pemerintah sendiri yang melaksanakan tentu tidak bisa. Kita harus bermitra dengan DPR. Dan DPR yang punya konstituen di sana. Kita harus bermitra dengan LSM, kita harus bermitra dengan tokoh agama.
tokoh pendidikan, semua harus proyek soal yang satu ini. Kalau tidak bisa. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya perencanaan yang baik. Dan dengan perencanaan baik kita bisa melaksanakan dengan baik. Dan dengan pelaksanaan yang baik kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Perencanaan yang buruk akan mendatangkan hasil yang buruk, karena pelaksanaan juga akan buruk. Itu filosofi dasarnya. Nah, pembangunan daerah harus direncanakan, dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Kalau dia tidak bertahap dan berkelanjutan, tidak bisa. Karena itu apa saja ide-ide yang baik pada periode-periode sebelumnya kita angkat, kita lanjutkan. Karena ini untuk kepentingan semua orang. Lanjut. Perencanaan pembangunan, suatu proses yang menentukan kebijakan masa depan. Tidak ada yang perencanaan untuk masa lalu. Semua perencanaan berorientasi pada masa yang akan datang. Apa itu? Kita harus punya pilihan. Ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Semuanya mengarah kepada masyarakat banyak ini. Dia harus bertahan, tetapi juga berkelanjutan. Maka kita punya RKPD, kita punya RPJMD, yang hari ini ada RKP Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan kita punya RPJPD. Lanjut, ya, untuk teman-teman yang ada di OPD, kita punya Renja dan Rensta. Instruksi Menteri Dalam Negeri, karena ke depan kita hanya punya penjabat bupati, ya. Dia tidak punya visi, tapi dia melaksanakan misi. Apa saja yang harus dikerjakan selama 2023 sampai 2026. Pendasarnya hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten tahun 2017-2020. Isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku. Pendasaran untuk kita bisa maju RKPD 2020. Lanjut. Isu strategis dalam pembangunan RKPD 2023. 1. Perubahan iklim. Bapak Ibu sekalian, perubahan iklim ini bukan saja terjadi di Lebak. Perubahan iklim ini terjadi di semua provinsi, semua kabupaten di Indonesia, semua provinsi di Indonesia, di negara Indonesia, dan seluruh dunia. Perubahan iklim. Salah satu gagasan eksplorasi budaya sari damai ini fokusnya nanti ke sini. Bagaimana mengatasi perubahan iklim dengan mengangkat nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dan berkembang dan tidak pernah akan mati lunturnya. Konsentrasi kita ke sini. Yang kedua, ketahanan pangan. Kalau perubahan ini berlangsung terus-menerus, ketahanan pangan kita akan goyah. Kelaparan, kehausan, ketelanjangan, semua akan mengarah kepada sini. Penyakit menular yang hari ini kita rasakan, COVID-19, DBD, malaria, HIV/AIDS, dan sebagainya. Ini semuanya bermula dari perubahan iklim. Dan saya tidak henti-hentinya mengatakan, mari kita sare damai dengan alam, sare damai alam darat, laut, udara, karena ini semua keterkaitan, siklus yang sambung menyambung satu dengan yang lainnya. Pemberdayaan perempuan dan anak. Kenapa ini jadi penting? Hari ini 52% penduduk lembaga adalah perempuan. Yang mereka lahirkan hari ini 1.804 orang itu stunting. Nah, kalau kita biarkan ini, dan itu kan paling banyak, Pak Ketua Dewan.
Bapak Pimpinan DPRD anggota membantukan menempati urutan 1 jumlah anak penderita stunting, gizi buruk dan gizi kurang paling banyak di sini. Pak Camat, para lurah, harus menjadi fokus kita ini. Kalau tidak, kita meninggalkan generasi lembata yang hidup dan berkembang di kota ini, suatu waktu akan menjadi beban kita semua. Mereka tidak bisa buat apa-apa. Terdiri fisiknya, terdiri otaknya, terdiri hatinya. Ekonomi inklusif, ya harus berkeseimbangan. Kita tidak bisa mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Pemerataan dan peduli pada lingkungan sekitarnya. Karena itu hari ini kita beritahu kita stop. Bagaimana kita menggunakan bahan makanan lokal kita untuk mencegah keberlanjutan stunting yang lebih jauh. Ada begitu banyak. Setelah mengelilingi 10 titik di komunitas kita, terbersih ini. Ada banyak kearifan lokal kita yang bisa kita pakai untuk mengatasi stunting. Lanjut. Kebijakan pembangunan 2023. Satu, pemulihan ekonomi yang inovatif. Saya minta kesempatan hari ini para pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa. Mari kita berpikir kreativitas dan inovatif. Apa yang perlu kita lakukan untuk potensi-potensi kita yang ada nanti dikaitkan dengan sektor-sektor basis kita. Pembangunan SDM unggul. Teman-teman di pemerintah saya minta supaya kalau bisa mulai mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, untuk pelatihan. Kalau tidak, sampai kapanpun kreativitas dan inovasi tidak akan jalan. Karena kreativitas dan inovasi hanya bisa lahir dari pelatihan-pelatihan penjejaran yang ada di pemerintahan. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis, pelayanan dasar. Saya minta sebentar lagi kita akan punya dana PEN, kita fokus kepada pembangunan infrastruktur. Semua harus punya komitmen yang sama. Mau dilaksanakan pada masa saya sebelum berakhir maupun sesudah saya berakhir, saya tidak peduli. Yang penting PEN ini bisa digunakan dengan baik untuk pembangunan infrastruktur di Lembata. Silakan nanti mau laksanakan di bulan Juni kah, September kah. Yang kita pikir sekarang bahwa ini adalah beban masyarakat Lembata. Jangan pikir Thomas Olanya, jangan. Ini untuk masyarakat Lembata. Kalau memang skenario-nya harus dilaksanakan di bulan Juli, Agustus, silakan saja. Silakan. Yang penting masyarakat tidak boleh dirugikan dengan dana PEN. Pengembangan ekonomi wilayah. Nah, kita harus basis pemilayahan. Tidak bisa membangun seluruh hal di lembaga ini. Karena potensi di setiap wilayah kita adalah berbeda. Pembangunan pedesaan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang fokus pada optimalisasi sektor basis. Nah, dana kita semua hari ini ada di desa, rata-rata 1 miliar semua. Saya minta teman-teman di DPR, mari kita edukasi sesuai dengan daftar kita edukasi. Dana yang banyak hari ini untuk pemberdayaan. Kalau tidak bisa. Hidupkan kembali BUMDes yang ada di desa-desa. Hidupkan kembali sektor-sektor basis yang ada di desa-desa. Keberlanjutan prioritas program RPJMD 2017-2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lembata 2005-2025. Kita juga RPJMD juga akan berakhir. Karena itu kita minta teman-teman yang ada di pemerintah segera menggagas penyusunan dokumen RPJMD 2025 dan seterusnya. Lanjut. Ini kita punya prioritas pembangunan di 2023. 1. Peningkatan ketahanan ekonomi dan ketahanan bencana daerah. Desa Tangguh Bencana Responsif Gender. Terima kasih teman-teman dari BPBD
terutama forum PRD, pengurangan risiko bencana, yang terus melakukan edukasi selama ini ke desa-desa, dan kita punya Desa Tangguh Bencana Responsif Gender. Terima kasih ke Plan, terima kasih Cis Timor, dan teman-teman dari LSM Bengkel, APEC, dan semua Barakat ya, yang selama ini mendampingi masyarakat Lembata dan teman-teman yang lain untuk Desa Tangguh Bencana ini. Kita punya pengembangan, fokus kita adalah pengembangan pada sektor basis. Ini melalui kajian, tidak muncul dengan sendirinya. Pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, pariwisata, sektor basis kita. Karena itu pemwilayahan komoditas mesti penting diarahkan ke sini. Ya. Kalau kita bergerak dari sektor basis, maka harus didukung. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Nilai tambah yang paling besar ada di perindustrian perdagangan, pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, pariwisata. Dukungannya ada pada sini. Apa yang mau diolah, apa yang mau diperdagangkan, apa yang mau dipasarkan, tergantung dari sektor basis ini. Karena itu lahirlah Healthies from the East. Healthies from the East ini saya beritahu pada kesempatan ini bukan ide bupati, bukan. Healthies from the East ini lahir dari diskusi kepala BI, pimpinan OPD dan anggota dewan yang hadir hari ini. Jadi jangan menggiring ini bahwa seolah-olah ini idenya bupati, bukan. Bupati hanya mengeksekusi ide ini. Ide kita semua ini Healthies from the East. Bahwa satu-satunya kabupaten di NTT yang punya branding ini kita lembaga. Mari kita fokus membangun di sektor basis, Healthies from the East. OPD harus sehat, ya. OPD semua harus sehat, kecamatan harus sehat, lurah harus sehat, desa harus sehat. Itu baru bisa. Kalau tidak bisa. Lanjut. Yang kedua, sumber daya manusia Lembata yang berdaya saing. Kemarin saya dengan Amayance, kita punya visi Lembata produktif dan berdaya saing. Bukan berarti karena sekarang ini saya yang ada di sini, jadi yang berdaya saing ini kita lakukan, bukan. Persoalan yang sedang hidup dan berkembang di masyarakat kita membutuhkan prioritas pembangunan ke depan adalah sumber daya manusia Lembata yang berdaya saing, baik di pemerintahan maupun pelaku-pelaku ekonominya. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, literasi, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan anak. Nilai-nilai lokal atau global. Akhirnya kita sampai kepada bagaimana stunting itu bisa diputuskan mata rantainya, bina keluarga wanita, PAUD, gender, disabilitas. Semuanya akan menjadi bagian dari prioritas pembangunan untuk sumber daya manusia Lembata yang berdaya saing. Tujuan ketiga, kembali lagi. Wow, masih ada satu tujuan lagi, mungkin terlupakan itu Pak. Kabupaten Lembata yang berdaya saing. Orangnya berdaya saing dulu, baru kabupatennya bisa berdaya saing. Tanpa daya saing pribadi, Lembata tidak akan berdaya saing. Institusi harus berdaya saing. Meningkatkan daya saing daerah dan penguatan otonomi daerah. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Mari kita semua, ini nama KKN semua, mari kita periksa hati kita, batin kita. Kita makan dari kita. Kita sudah punya gaji.
Ide-ide antara ini bodoh amat dengan kita punya, orang punya. Kalau dengan itu kita bisa bebas dari KKN. Kapasitas real keuangan daerah yang makin kuat ini. Kita masih lemah sekali dengan kapasitas real keuangan daerah. Saya minta teman-teman prediksi PAD, prediksi yang real. Jangan nafsu. Sekali lagi, jangan bernafsu tinggi dari tenaga tidak ada. Kita jangan ya. Karena begitu nafsu kita tinggi, kita hidup berfoya-foya, pada kemampuan kita tidak ada. Tapi ada hanya 30 miliar ini, tapi kasih keluar 90 miliar. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali. Mari hidup sesuai dengan apa yang ada pada kita. Saya minta ke depan kapasitas keuangan kita diperkuat, tetapi sesuai dengan basis kita. Kata kemarin di 10 titik memberi pesan kepada kita semua. Semua suku sudah dibagi dengan perannya masing-masing. OPD semua sudah dibagi perannya masing-masing. Saya yakin pemerintahan ini mengadopsi dari nilai-nilai kebudayaan kita. Adat istiadat kita. Jadi jangan lupa. Ya, lanjut. Ya, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tapi saya melalui kesempatan saya beritahu kakaknya, minta maaf. Kalau kita mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sudah pasti terjadi kerusakan lingkungan di mana-mana. Itu sudah pasti konsekuensi. Dan untuk memulihkan kembali kerusakan lingkungan butuh sekian banyak generasi, lapisan generasi. Karena itu tinggalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi kita mulai dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang. Berimbang dengan apa? Dengan keselarasan alam kita. Hari ini eksplorasi budaya lembata itu memberi pesan kepada kita semua. Kerusakan di darat sudah terlalu parah ini. Pupuk kimia sudah terlalu banyak. Suatu waktu anak cucu kita tidak bisa mengolah hidup dari ibu pertiwi ini lagi. Kalau kita tidak cegah dari sekarang. Bahan kimia sudah mengalir ke laut semua. Bakau jadi rusak, lamun jadi rusak, terumbu karang jadi rusak. Suatu waktu mereka mendapatkan ikan tidak bisa lagi. Dan hari ini pembakaran di darat, kerusakan di laut, ozon kita sudah menipis. Panas sekarang luar biasa ini. Kalau bakau semua kita tebang, kerusakan bakau terjadi terus menerus. Hutan-hutan kita ditebang habis. Anak cucu kita hanya tinggal menderita. Tidak ada kebahagiaan di sini. Eksplorasi budaya lembata Sari Damai memberi pesan ini. Mari hidup selaras alam, darat, laut, dan udara. Berdamai dengan alam, berdamai dengan arwah leluhur, berdamai dengan adat, berdamai dengan alam kita. Pesannya, karena ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi jangan menjadi prioritas. Pertumbuhan ekonomi yang berimbang dan kemudian sertai dengan berkesinambungan. Kalau sudah rusak tidak mungkin berkesinambungan lagi. Nah, inilah ajakan untuk hidup selaras alam. Dan sekali lagi melalui kesempatan ini saya juga memberitahu eksplorasi budaya lembata ini juga bukan idenya bupati, bukan. Ide banyak orang. Ide ini berawal dari seorang romo. Kemudian kami berbina, diskusi terus menerus, dan muncullah ide rekonsiliasi, eksplorasi budaya lembata Sari Damai. Itu bukan ide saya. Minta maaf, saya sampaikan di sini. Saya pernah bupati, jadi saya mengeksekusi ide ini. Tapi ini ide dari banyak orang, ide ribu ratu banyak orang ini. Mari kita hidup selaras. Perencanaan kita selaras alam, pelaksanaan selaras alam, hasilnya juga selaras alam. Lanjut.
Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Dan para panitia kecamatan masing-masing